Halo guys, welcome to my channel. Terima kasih banget sudah klik video ini. Jangan lupa simak video ini terus sampai habis ya. Terus juga jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan juga komen. Doain aku guys supaya aku bisa setiap minggunya upload video sesering mungkin, minimal 2 kali atau 3 kali lah. Karena dilihat beberapa hari ke belakang itu aku jarang banget upload video. Jadi aku harap nanti aku bisa upload video sesering mungkin. Jadi kita bikin jadwal nih guys. Nanti jadwalnya aku taruh di link deskripsi. Di channel ini juga bakalan ada segmen baru, yaitu segmen TMI, trending minggu ini. Jadi di trending minggu ini tuh bakalan ngebahas apa saja yang trending pada minggu tersebut. Jadi kayak minggu ini nih trendingnya apa gitu. Jadi insya Allah bakalan ada segmen itu juga. So nggak usah berlama-lama, mari kita bahas topik ini. Kalian pernah nggak guys lihat sesuatu yang terbang? Sesuatu yang terbang ini agak sedikit berbeda guys. Sesuatu yang terbang ini adalah keranda orang mati. Nah, kalian pernah nggak lihat keranda orang mati terbang? Terus terbangnya pas saat maghrib lagi. Wih, serem banget. Kalau aku ngebayanginnya sih kayaknya bakalan kabur deh aku. Kabur masuk ke rumah. Kalau kalian, nah jadi guys, sesuatu yang terbang ini tuh disebut dengan lampor. Kalau kalian orang Jawa, kalian pasti udah tahu atau udah pernah dengar atau udah pernah juga tahu cerita mengenai lampor ini. Jadi lampor ini tuh digosipkan bukan hanya keranda terbang, tapi juga bisa suara kuda kayak gitu. Dan lampor ini biasanya terdengar pada saat mau menjelang maghrib. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas apa itu lampor, kisah-kisah misteri, dan juga kita akan bahas sinopsis film Lampor Keranda Terbang yang dibuat pada tahun 2019. Penasaran? Mari kita bahas sama-sama. Nah, lampor ini adalah mitos yang sangat populer di Jawa Timur. Sebenarnya nggak di Jawa Timur saja sih, ada juga di daerah-daerah Jawa yang lainnya yang sudah mengetahui dan mengenal si lampor ini. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat si lampor ini menjadi sangat populer? Mari kita bahas. Secara harfiah, kata lampor ini diartikan sebagai keributan atau kegaduhan. Karena diartikan seperti tersebut, pada saat setan lampor ini datang, suara di sekeliling itu atau di sekitar itu menjadi sangat ribut sekali. Nah, dipercaya guys bahwa suara keributan tersebut berasal dari rombongan Nyi Roro Kidul yang membawa keranda mayat. Nah, keranda mayat ini diisi dengan manusia yang umumnya adalah anak kecil yang diculik oleh setan lampor di perjalanan. Nah, jadi si lampor ini sendiri merupakan urban legend yang hidup di tengah masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Isi lampor ini merupakan representasi kearifan lokal yang mengharuskan anak-anak itu tidak keluar pada saat matahari tenggelam. Jadi setan lampor ini belum ada yang mengetahui pasti bagaimana bentuknya. Tapi banyak yang mengatakan bahwa setan lampor ini berbentuk seperti pocong atau berbentuk seperti genderuwo, tetapi wujudnya lebih menyeramkan. Nah, dipercaya guys bahwa setan lampor ini dapat menghilangkan nyawa manusia, terutama bagi orang yang sedang tidur. Dia akan mencekik orang yang sedang tidur sampai orang tersebut tidak bernyawa lagi. Dan pada saat orang tersebut sudah tidak bernyawa lagi, mayat tersebut akan dibawa dengan keranda, yang mana keranda tersebut dipercayai dapat terbang sendiri. Jadi lampor ini tidak datang setiap hari guys. Konon katanya orang Jawa Timur percaya bahwa si lampor ini datang pada saat waktu-waktu tertentu saja. Beberapa orang percaya pada saat lampor ini datang itu bertepatan pada saat suatu desa itu terkena wabah guys, atau juga pada bulan Safar dalam penanggalan Jawa. Yani kalau seandainya suatu desa tuh ada suatu wabah penyakit,
Nah, lampor inilah katanya yang menjadi penyebabnya. Terus juga ada juga yang mengatakan pada saat bulan Safar di dalam penanggalan Jawa itu, nah si lampor ini berkeliaran. Nah, jadi isu-isu mengenai lampor ini trending pada tahun 1960-an, guys. Mungkin pada zaman sekarang masih ada yang ingat, tapi tidak sebanyak di zaman dulu. Atau mungkin ada dari kalian yang masih banyak menceritakan tentang si lampor ini di daerah-daerah kalian. Kalian bisa komen di bawah. Nah, ketenaran lampor ini disebabkan oleh suatu wabah penyakit yang menyerang suatu desa dan membuat seseorang meninggal dalam tidurnya. Jadi kayak mereka tuh, karena suatu desa tersebut ada wabah penyakit, jadi si lampor ini nih berkeliaran di desa tersebut, yang mana dia membunuh si orang yang sedang tidur dengan cara mencekiknya. Nah, disinilah si lampor tersebut membawa si mayat tersebut dengan keranda yang kerandanya tersebut bisa terbang sendiri. Tapi guys, hingga saat ini tidak ada yang mengetahui pasti atau keakuratan dari mitos ini. Tapi kita nggak tahu, aku juga nggak tahu. Atau mungkin kalian yang pernah lihat lampor bisa ceritain di bawah. Nah, jadi itulah guys mengenai lampor. Mengapa kisah si lampor ini sangat enak sekali di Jawa, yang mana lampor ini merupakan setan yang membawa mayat orang mati di dalam keranda, yang kerandanya tersebut dapat terbang sendiri. Sekarang kita bakalan bahas lampor keranda terbang yang rilis pada tanggal 31 Oktober 2019. Jadi lampor ini tuh saking tenernya sampai dibuat film guys. Dan bahkan katanya film ini tuh berasal dari kisah nyata si sutradaranya sendiri. Penasaran? Mari kita bahas sinopsisnya. Jadi kisah ini bercerita mengenai suatu keluarga yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Edwin yang diperankan oleh Dion Wiyoko yang merupakan seorang ayah. Terus yang kedua yaitu Neta yang diperankan oleh Adi Nia Wirasti yang merupakan seorang istri dari si Edwin ini. Dan yang ketiga yaitu anak mereka Agam yang diperankan oleh Bima Sena. Dan yang keempat anak mereka yang terakhir yang merupakan perempuan bernama Sekar yang diperankan oleh Angelia Livi. Kisahnya tuh mereka satu keluarga ini nih pulang ke kampung si Neta yang merupakan istri si Edwin ini di Temanggung. Nah, pada saat mereka pulang ke kampung Sineta ini, warga-warga di sekitar tuh curiga akan keluarga ini. Karena keluarga ini tuh dianggap pembawa musibah. Karena pada saat waktu itu tuh, desa mereka tuh sedang diteror-terornya oleh si setan lampor ini. Nah, setan lampor di film lampor ini agak berbeda sedikit. Dia digambarkan seperti malaikat pencabut nyawa yang membawa keranda terbang di belakangnya. Si Edwin pun membela istrinya dan meyakinkan para warga bahwa kedatangan mereka itu untuk hal-hal yang baik, tidak untuk melakukan hal buruk. Nah, ayah si Neta ini pada saat sebelum mereka tiba ke kampung tersebut, ayahnya ini tiba-tiba meninggal sendiri dan dipercayai akibat dari lampor ini. Akhirnya peristiwa-peristiwa dan skandal busuk pun terkuak. Banyak kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi yang hampir membuat keluarga ini tuh pecah. Nah, ternyata ayah si Neta ini memiliki suatu hubungan dengan para iblis. Apalagi nyawa-nyawa anak mereka ini terancam oleh lampor ini. Tidak ada lagi jalan bagi Edwin dan Neta selain menghadapinya semua. Lepaskan istri saya! Lepaskan! Nah, jadi itulah guys sinopsis singkat dari film Lampor Keranda Terbang ini. Untuk mengetahui ceritanya lebih lanjut, kalian bisa tonton filmnya sendiri ya. Jadi itulah guys penjelasan singkat mengenai setan lampor ini. Apa pendapat kalian mengenai setan lampor ini? Apakah setan lampor ini benar-benar ada? Atau hanya dibuat-buat oleh orang dahulu saja untuk menakut-nakuti anak-anak supaya mereka tidak keluar? Bagaimana? Tulis komentar kalian di bawah. Saja untuk pembahasan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.